Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta MPLS SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Mojokerto. Bahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa memasuki kegiatan MPLS untuk hari yang ketiga. Semoga kondisi kalian pada pagi hari ini masih tetap sehat walafiat. Amin. Anak-anak, kenalkan nama saya Sunarse, mengampu mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Gondang, Mojokerto. Anak-anak, kita sekarang membahas tentang wawasan wiyata mandala. Secara harfiah, wawasan berarti konsepsi, cara pandang, tinjauan, pandangan. Wiyata berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengajaran pendidikan. Mandala berarti bulatan atau lingkungan atau daerah. Wiyata mandala berarti lingkungan pendidikan tempat proses belajar mengajar. Jadi, wawasan wiyata mandala adalah 1. Cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. 2. Pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Dasar hukum dari wawasan wiyata mandala ini seperti yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen nomor 13.090 CI.84 tanggal 1 Oktober 1984, yaitu sebagai sarana ketahanan sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, bahwasanya sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Proses untuk mendalami dari wawasan wiyata mandala ini ada 3 tahapan, yaitu mengetahui, mengenal, mencintai. Untuk yang pertama, mengetahui. Lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Nah, untuk itu kalian harus mengetahui apa saja yang di SMA Negeri 1 Gondang. Misalkan ruang guru tempatnya di mana, membayar IDPP atau uang pendidikan posisinya di mana, perpustakaan ada di mana, kemudian fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Gondang itu harus kalian ketahui. Nah, setelah mengetahui, maka kalian harus berusaha untuk mengenal. Misalkan, sudah tahu perpustakaan. Nah, kalau kalian tidak ingin mengenal, maka kalian tidak hanya tahu perpustakaan itu saja. Maka kalian harus mengetahui di mana sih letak perpustakaan itu, kemudian apa saja buku-buku yang ada di perpustakaan, kemudian bagaimana kita caranya mengoleksi buku-buku yang ada di perpustakaan. Ya, berikutnya. Nah, yang ketiga adalah mencintai. Kalau kita tak kenal, maka kita tak akan mencintai. Nah, itu yang biasa kalian pakai kan? Ya, misalkan tadi perpustakaan. Kalau kalian tidak mengetahui, tidak mengenal, maka kalian tidak mungkin akan mencintai. Kalau kalian sudah mencintai, maka kalian akan memanfaatkan, mengunjungi, merawat, menjaga kebersihannya, dan lain sebagainya. Jadi, semua yang ada di SMA Negeri 1 Gondang, mulai dari pintu gerbang sampai dengan halaman belakang, usahakan untuk dicintai. Tahap berikutnya adalah kita mengetahui, mengenal, dan mencintai lingkungan sosial yang ada di SMA Negeri 1 Gondang. Kalau lingkungan fisik
mungkin lebih mudah ya. Tapi lingkungan sosial ini yang juga harus kita cintai. Maksudnya begini, kalian setiap hari diajar oleh Bapak Ibu guru. Kalau kalian tidak mencintai Bapak Ibu guru, maka kalian tidak akan mengenal siapa Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Misalkan ke ruang guru, Bu, mau mengumpulkan tugas. Ke siapa? Ke Bu Fisika. Tuh, siapa Ibu Fisika itu? Maka harus kalian ketahui, kalian kenal, dan kalian cintai. Cintailah Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Gondang. Hormati seperti kalian mencintai dan menghormati Bapak Ibu kalian di rumah. Komponen peran dari wawasan Wiyata Mandala yang pertama adalah peran kepala sekolah. Nah, ini ada 8 peran kepala sekolah, sekedar kita ketahui saja. Berikutnya peran guru, ya, ada 4 secara garis besarnya, bisa kalian ketahui saja. Peran sivitas akademika, ini terkait dengan TU, terkait dengan petugas atau tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 1 Gondang. Berikutnya yang keempat, ini peran siswa. Ini adalah peran kalian pada wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. 2. Menghormati dan sopan terhadap Bapak Ibu guru dan warga sekolah yang lain. 3. Hormat dan sopan kepada teman. Yang keempat, belajar dengan tekun. 5. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 6. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. 7. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. 8. Menjaga keamanan sekolah. Nah, dijaga keamanannya, jangan malah dirusak sekolah ini. Yang ke-9, melaporkan ada peristiwa negatif, dilaporkan ke pihak sekolah. Siapa yang bisa dilapori? Bisa OSIS, bisa guru, Bapak Wakil Kepala Sekolah, atau Ibu Kepala Sekolah, atau bisa ke guru BK yang kamu merasa nyaman yang mana. 10. Memelihara lingkungan sekolah. Nah, nomor 10 ini yang kelihatannya mudah tapi sulit. Jadi, kalian nanti wajib memelihara lingkungan sekolah. Kelima adalah peran masyarakat sekitar. Ini kita ketahui saja. Berikutnya, mekanisme pelaksanaan dari wawasan Wiyata Mandala. Ini ada tahap preventif. 1. Memelihara sekolah melalui 7K. 2. Menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah. 3. Membentuk jaring pengawasan. 4. Menghilangkan bentuk peluncuran atau kekerasan. 5. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang bermanfaat untuk kalian. 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk sampai usai sekolah. Tahap represif, yaitu mendamaikan jika ada pihak yang berselisih, jangan malah diadu domba pihak-pihak yang berselisih itu. Nah, yang kedua, kalau ada isu negatif dinetralisir, jangan malah isu negatif itu dibumbui dengan bumbu-bumbu yang menyedapkan sehingga malah menarik orang lain. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, dan seterusnya. Bisa kalian lanjutkan di situ. Nah, terakhir, ini sekolah akan memberikan sanksi tata tertib ya jika kalian melanggar. 7K dalam wawasan Wiyata Mandala adalah 1. Keamanan atau kenyamanan. 2. Kekeluargaan. 3. Kedisiplinan. 4. Kerindangan.
5. Kebersihan. 6. Keindahan. 7. Ketertiban. Anak-anak, dua prestasi itu memang kita peraih sudah lama ya. Tapi dua prestasi itu harus tetap kita pertahankan. Artinya kondisi yang di SMA Negeri 1 Gondang sebagai sekolah UKS dan sebagai sekolah adiwiyata harus tetap kita perhatikan dan kita pertahankan. Anak-anak masih ingat kan visi SMA Negeri 1 Gondang, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berprestasi dalam iptek, berwirausaha, dan berbudaya lingkungan. Ada beberapa prestasi yang sudah diperoleh oleh SMA Negeri 1 Gondang untuk tingkat nasional, yaitu yang pertama sebagai sekolah UKS percontohan nasional pada tahun 2006. Yang kedua yaitu sebagai sekolah adiwiyata mandiri pada tahun 2009. Untuk mendukung kegiatan adiwiyata yang ada di SMA Negeri 1 Gondang, ini setiap kelas diberikan sarana kebersihan. Setiap awal dari tahun pelajaran diberi seperangkat alat kebersihan, yaitu sapu, sulak, alat pel, cikrak, dan ada alat tulis menulis dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau alat-alat kebersihan itu tolong dirawat dengan baik. Hampir di tiap kelas itu ada gantungan untuk penempatan alat-alat kebersihan. Jadi usahakan digantung biar alat-alat kebersihannya tetap awet, tidak rusak. Berikutnya kelas-kelas kalian itu adalah rumah kalian. Nah, rumah harus dirawat. Kelas juga demikian, tolong dirawat dengan baik. Tiap pagi sudah ada jadwal piket. Setiap petugas piket tolong mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sapu kelasnya dengan bersih. Kalau kelas kalian bersih, maka akan nyaman kalian tempati. Tiap kelas ini akan diberi seperangkat tong sampah berisi 2 tabung. Warna hijau itu untuk organik dan warna kuning itu untuk anorganik. Di beberapa tempat ini ada tempat sampah yang terdiri dari 3 tabung. Ya, ada organik, ada kertas, dan ada plastik. Kalau kita membuang sampah, tolong disesuaikan dengan jenisnya. Plastik, masukkan ke dalam tong plastik. Kertas, masukkan ke dalam tong kertas. Oke? Nah, untuk mendukung adiwiyata, di sini juga disediakan sarana kebersihan. Sarana kebersihan lainnya yang sudah disediakan oleh SMA Negeri 1 Gondang adalah tempat cuci tangan. Ini hampir di setiap depan kelas ini ada tempat cuci tangan, kemudian ada sabunnya. Tolong cuci tangan dengan benar. Kemudian sabun itu untuk umum, bukan untuk pribadi, sehingga dirawat dengan sebaik-baiknya. Kemudian toilet, ada yang posisi di depan, ada yang posisi di belakang. Toilet yang posisi di depan ini untuk kaum Adam. Yang posisi di belakang itu untuk kaum Hawa. Tolong diperhatikan, tidak syukur masuk seenaknya saja. Selak kebelet, tidak boleh seperti itu. Oke? Ya, kegiatan yang mendukung adiwiyata ada beberapa yang telah dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Gondang. Antara lain hidroponik. Ini di depan ada 2 guli untuk tanaman hidroponik. Ya, bagi kalian yang berminat untuk mengikuti kegiatan hidroponik, nanti bisa menghubungi tim hidroponik. Berikutnya ada jamur tiram. Jamur tiram ini juga ada di belakang. Ya, yang berminat bisa menghubungi dari tim jamur tiram. Berikutnya ada tabula pot. Tabula pot itu di belakang, posisinya di halaman belakang. Ini artinya adalah tanaman buah dalam pot, tabula pot.
ada lagi kolam ikan. Kolam ikan ini juga ada di belakang. Yang berminat bisa menghubungi tim ikan. Nah, sekarang yang tak kalah urgennya yang harus ada di setiap sekolah adalah kantin. Ya, kantin SMA Negeri 1 Gondang ini posisinya ada di tengah. Kantin ini diusahakan meminimalisir penggunaan plastik. Kemudian makanan-makanan yang dijual ini diusahakan tidak menggunakan plastik. Kalau kalian mau beli, syukur kalian bawa wadah biar nanti tidak menimbulkan sampah pada saat kalian menikmati makanan yang kalian beli tadi. Kedua, makanan yang dijual ini diusahakan terbebas dari bahan 5P. Tahu kan bahan 5P apa saja? Oke, nanti bisa kalian. Anak-anak, jajanan yang mau kita beli itu tentunya banyak sekali variasinya. Nah, apa saja sih syarat dari makanan yang perlu kita beli atau yang harusnya kita beli itu? Ini syaratnya. Sehat. Ya, makanan yang harus kalian beli tentunya makanan yang harus menyehatkan, memenuhi kebutuhan gizi kalian. Kemudian bersih. Bersih artinya makanan itu harus bebas dari kotoran. Kemudian aman. Berarti makanan yang kalian beli itu tidak mengandung bahan yang berbahaya untuk kesehatan kalian. Berikutnya, nah seperti ini. Kira-kira menyehatkan apa enggak? Apa saja yang terkandung pada permen atau manisan yang kalian lihat ini? Ya, bisa kalian analisa. Tomat, saus tomat. Ya, apakah saus tomat ini menyehatkan? Ya, bisa kalian analisa. Kemudian cilok. Cilok, kalian tentunya senang sekali kalau ada cilok. Wah, enak cilok kenyil-kenyil dan seterusnya. Bagaimanakah atau sehatkah makanan yang kita beli? Apakah setiap bakso itu tidak menyehatkan? Enggak, ada bakso yang menyehatkan, ada bakso yang kurang menyehatkan. Kalian harus bisa memilah dan memilih. Berikutnya anak-anak, ini ada minuman-minuman, wah seger kalau ini sudah masuk dalam kulkas. Tapi apakah ini sehat untuk kita? Ya, bisa kalian pahami. Berikutnya, waduh ini enak sekali, ini mie ya. Tentunya kalian itu akan jauh lebih bernafsu untuk makan kalau sudah melihat yang seperti ini. Apakah ini menyehatkan? Ya. Kemudian ini anak-anak, makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang terdiri dari apa saja. Ya, silakan diperhatikan yang ada di sini. Nah, kita sampai pada penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Tugas kalian adalah 1, Anda kan sudah mengenal 3R. Ada reduce, reuse, dan recycle. Jelaskan kegiatan apa yang sudah Anda lakukan untuk 3R ini. Kemudian yang kedua, lakukan kegiatan pembenihan dari biji yang ada di sekitar rumah kalian. Ibu kalian setiap pagi kalau memasak itu insya Allah ada biji-biji yang tidak digunakan dan itu dibuang. Mintalah biji itu untuk kalian bibit. Ya, bisa biji lombok, bisa biji tomat, biji pepaya, atau biji lainnya yang mungkin dihasilkan oleh ibu kalian sebagai sampah. Minta, kemudian benih, rawat, sirami, dan seterusnya. Jika nanti sudah saatnya masuk sekolah, maka tanaman itu kalian bawa ke sekolah untuk ditanam di sekolah. Yang ketiga, jajanan apa yang Anda sukai?
analisa jajanan yang Anda sukai tadi. Kemudian bagaimana jika dikaitkan dengan 5P? Sudah memenuhi kriteria kesehatan atau belum? Jadi untuk tugas 1 dan 3 silakan dikerjakan, kemudian dikirim ke emailnya Bapak Gunadi. Yang nomor 2 dikerjakan, dirawat, nanti kalau sudah saatnya masuk dibawa tanaman itu untuk ditanam di sekolah. Oke? Iya. Demikian anak-anak apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata dan UKS di SMA Negeri 1 Gondang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan membawa guna dan manfaat serta barokah untuk SMA Negeri 1 Gondang pada umumnya dan bagi kita semua pada khususnya. Jika ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan tadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.